Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Fareja. Saya dari kelas 18 akuntansi A, NPM 1801020021. Di sini saya ingin menjawab soal tentang asesmen akhir semester Kasal tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah Information System Audit and Control. Sebelumnya, untuk menjawab soalnya, tentu saja kita akan menggunakan sebuah aplikasi, di mana aplikasinya itu bernama ACL Desktop Education. Yang pertama, kita klik buka dulu ACL Desktop Education, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di sini akan muncul terlebih dahulu sebelumnya akan muncul data-data seperti. Nah, ketika kita masuk ke software ACL, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ada Legend Project, kemudian project. Nah, ini project-project yang telah saya lakukan yang sebelumnya. Nah, ini karena untuk mengerjakan AAS, saya membuat project baru nama AAS ISAC Muhammad Bagus Fareja, NPM 180102009118 AKDA. Nah, pertama untuk mengerjakan tabel yang digunakan adalah tabel-tabel seperti gaji. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel? Nah, yang dimaksud dengan semua tabel itu apa? Nah, tabel-tabel seperti tabel persediaan, kemudian hutang, pemasok, gaji, karyawan atau pegawai, kemudian piutang dan juga pelanggan. Ini tabel-tabelnya di sini ada persediaan, kemudian piutang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang pertama jawab adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke gaji. Nah, kita klik gaji di sini. Klik gaji, kemudian klik data, kemudian verify, kemudian klik verify, kemudian add all, kemudian OK. Klik OK lagi. Di sini muncul null data validity error detected di tabel gaji. Kemudian yang hutang sama caranya, klik data, kemudian klik verify, kemudian verify, kemudian add all, kemudian OK, dan juga OK lagi. Nah, ini di tabel hutang juga null data validity error. Kemudian di pegawai ada data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian add all, klik OK, klik OK lagi. Seperti itu. Di tabel pegawai tidak ada. Next, di tabel pelanggan caranya sama, data, verify, kemudian klik verify, add all, OK, OK lagi. Nggak ada data yang error juga di tabel pelanggan. Kemudian di pemasok caranya klik data di sini sama, klik data, kemudian pilih verify, kemudian verify, kemudian add all, kemudian OK, kemudian OK. Tidak, null data validity error. Ini persediaan. Sekarang data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian add all, klik OK lagi, OK lagi. Kemudian yang piutang sama caranya dari yang sebelumnya, data, kemudian verify, kemudian klik verify, kemudian klik add all, kemudian OK. Selanjutnya klik lagi sama seperti tadi, klik di sini, klik OK. Nah, jadi dari semua tabel seperti gaji, hutang dan sebagainya tidak terdeteksi data yang error. Jadi artinya apa? Terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Jawabannya adalah tidak terdapat data yang error. Kemudian next, pertanyaan yang kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya bunyinya, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 US dollar. Konfirmasikah data tersebut? Benarkah nilainya? Kemudian ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan juga 106.50602. Dan kepada vendor siapakah yang dibatalkan? Nah, untuk menjawabnya, yang pertama klik dulu tabel hutang di sini, kemudian klik
analyze terlebih dahulu, kemudian klik total field, kemudian invoice amount, klik di sini, bisa klik di total field. Di sini invoice amount bisa digeser gini. Nah, nanti di sini bisa, tapi atau mau langsung seperti tadi juga bisa, invoice amount juga. Langsung klik OK aja. Di sini muncul invoice amount-nya 278.641,33. Total hutangnya adalah sebesar 278 US dollar. Sedangkan di situ 275 di soal. Jadi artinya konfirmasikan data tersebut apakah benar nilainya. Jawabannya adalah tidak benar, karena nilai yang sebenarnya adalah 278.641. Kemudian menjawab pertanyaan, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 2375441 dan 106500602. Caranya yang pertama adalah kita terlebih dahulu melakukan join tabel hutang dan pemasok. Dengan caranya itu klik hutang dulu di sini, kemudian klik data. Di sini ada data di sini maksudnya, kemudian join tabel, bisa pakai rumus CTRL+7. Langsung di sini akan muncul primary table, secondary table. Nah, yang di secondary table di sini kita masukin pemasok, kita cari pemasok di sini, pemasok. Oke. Primary key-nya kita masukin vendor number, kemudian klik ini vendor number, diklik di sini. Terus oke. Bisa juga langsung saja kliknya di sini vendor number. Sama saja, primary file-nya kita klik add all di sini. Oke. Di sini secondary file-nya kita klik add all juga. Oke. Kemudian ada tulisan preset secondary table, kita klik juga. Tentunya kita kasih nama gabungan hutang dan pemasok. Dan klik OK di sini. Nah, file gabungan hutang dan pemasok already exist. Nah, ini muncul seperti ini karena tadi saya sudah melakukan join tabel. Ya, tinggal klik yes. Nah, muncul tabel seperti ini. Lalu situ akan caranya kita kan di situ soalnya adalah kepada vendor siapakah data tersebut, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan. Caranya adalah klik di sini dulu, kita gabungan hutang di sini, klik kemudian data, klik ekstrak data. Kemudian di bagian if, di sini kita masukin invoice number sama dengan tadi invoice number berapa saja, yaitu adalah invoice number 237.541 or, karena ada 2 kita klik or, invoice number lagi, kemudian sama dengan satu aja 106500602. Oke, kita verify dulu. Jadi sini akan expression is valid. Jadi artinya expression yang kita masukin di sini adalah valid. Caranya adalah valid. Jadi tidak menyalahi formatnya. Oke, klik OK di sini. Kita tuliskan di sini kepada vendor siapakah yang dibatalkan. Oke, di sini klik OK aja. Nanti muncul seperti ini. Lalu kita cari pada vendor siapa sebenarnya yang melakukan pembatalan. Di sini vendor city-nya Baton Rock. Nah, di sini baru kita cari vendor number-nya adalah Haris Project dan Binford Tool. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya bunyinya adalah berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah tanggal 1 Juli 2000 dan berapa total nilai transaksinya. Caranya adalah kita harus menggunakan tabel hutang di sini. Makanya tabel hutang kita klik dulu, tabel hutang di situ. Kita klik pemasoknya, hilangin dulu. Kita klik hutang di sini, kemudian klik analyze. Kemudian kita klik total field. Itu kita klik invoice amount-nya, diklik lagi. Kita klik OK. Kita ulang. Analyze total field di sini. Kita invoice amount-nya kita klik total field-nya, kita klik invoice amount. Di if-nya kita masukin invoice date sama invoice date. Kemudian kita masukin ini yang lambang lebih dari, karena setelah tanggal 1 Juli.
di sini masukinnya jangan seperti ini, jangan 1 Juli 2000, bukan. Karena nanti akan ketika di verify munculnya seperti ini. Nah, the location of the error is select. Jadi artinya jangan dimasukin menggunakan 1 Juli langsung 2000, tapi menggunakan, kita klik di bagian date sini, kemudian klik di sini, kemudian kita cari Juli. Kita tahunnya ganti menjadi 2000. Oke, kita klik tanggal 1. Oke, date-nya kita ulang lagi karena tadi cancel, ke klik yang cancel, Juli, klik 2000, di sini klik 2000 aja, 2000 tanggal 1, kita klik OK. Nah, kita coba verify lagi. Nah, expression is valid, jadi artinya benar. Kalau tadi 1 Juli nggak akan muncul, nggak akan bisa. Setelah itu kita klik OK, habis itu kita klik OK lagi. Nah, jadi di sini muncul ketika untuk menjawab pertanyaannya setelah tanggal 1 Juli itu ada berapa transaksi? Jawabannya adalah 71 transaksi, dengan berapa nilai transaksinya adalah sebanyak 175.209,92. Itu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Sekarang untuk menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Yang digunakan adalah hubungan hutang, haji, dan pemasok. Nah, yang pertama klik analyze dulu, klik analyze, kemudian klik statistical, kemudian klik statistik. Di sini muncul, kita klik yang unit cost di sini, standard deviation, habis itu kita klik OK. Nah, ini muncul di sini average. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata harga beli produknya berapa? Nah, ini rata-rata beli produknya adalah 14,92, sedangkan highest 5 nilai tertinggi harga beli produk dan 5 terendah harga produknya di mana ya? Ini di sini. Ada 137,80, 1 terendahnya 1,01. Nah, ini di sini. 5 terendah dan 5 tertingginya ada di sini. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang yang nomor 5 pertanyaannya. Pertanyaannya nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih. Nah, ini kan pertanyaannya untuk produknya, klasifikasikan produk. Tentunya kita harus melihat di persediaan, tabel persediaan di sini. Habis itu setelah klik persediaan kita klik analyze di sini, analyze. Klasifikasikan, pertanyaannya klasifikasikan. Nah, ini kita klik klasifikasi. Kan di sini udah klasifikasikan, udah klik location nih. Nah, langsung aja kita di subtotal filenya kita klik add all di sini. Add all, kemudian OK. Dan habis itu kita klik OK lagi. Kan muncul di sini lokasinya ada di 01, 02, 03, 04, 05, 06, 022. Lalu pertanyaannya kan kita harus klasifikasikan, kita diposisikan sebagai auditor. Nah, kalau diposisikan auditor, jawabannya adalah yang mendapat perhatian adalah yang nomor 5 ini. Ini 5 ini, 5 ini. Dengan alasan karena ini angkanya di bagian KITI YOH dan KITI OO-nya itu paling tertinggi dibandingkan yang lainnya. Dibanding yang lainnya maksudnya dibanding location 1, 2, 3, 4 dan 6 dan juga 22. Seperti itu. Itu pertanyaan yang nomor 5. Next, lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 6. Pertanyaannya, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapa yang paling tinggi? Nah, karena pertanyaannya buatlah kelompok utang, tentunya kita menggunakan tabel utang. Di sini klik tabel utang, kemudian klik analyze, kemudian klik statistikal, kemudian klik yang profil ya. Nah, ini di sini muncul, klik invoice amount aja di sini. Muncul seperti ini. Langsung minimum maksimumnya adalah 14,88 dan maksimumnya adalah 56767,20. Kemudian setelah itu klik analyze lagi. Creativity, kita kan pertanyaannya adalah sebanyak 5 kelompok untuk
buatlah kelompok utang. Jadi kita cari 5, cari V5, tinggal intervalnya aja 10, ini diganti 5 karena pertanyaannya untuk mencari 5 kelompok. Kalau misalkan 7 ya tinggal 7, misalkan 5 ya 5, karena soalnya 5 jadi kita klik 5. Oke, langsung muncul di sini. Hasilnya terbentuk kelompok nilai transaksi dengan interval ada 5 kelompok di sini. Untuk range tertingginya adalah 1488-11,365.34. Nah, ini pertanyaan nomor 6. Sekarang pertanyaan nomor 7. Nah, sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Ketika karyawan di sini sama saja dengan pegawai. Kalau di sini tabelnya pegawai. Sini tabel gaji dan pegawai karena kita ingin melihat gaji. Ini kita cari karyawan itu adalah pegawai. Kemudian kalau kita mau lihat gaji, kita klik gaji di sini, kemudian pilih data. Kan gaji di sini. Kita tinggal pilih data di sini saja. Kemudian join tabel. Jadi karena kita ingin melihat siapa karyawan yang paling tinggi, tentunya kita harus menjoinkan tabel terlebih dahulu. Caranya itu tadi, data, kemudian klik join tabel di sini. Muncul seperti tadi, ketika kita gabungin hutang dan pemasok, tinggal di sini secondary tabelnya kita pilih pegawai. Nah, primary key-nya tinggal kita pilih employee number. Kita cari yang sama di sini, employee number. Klik 2 kali, jangan lupa ini harus masuk di sini karena kalau enggak nanti akan muncul primary key is not seperti itu. Nah, ini juga kita cari yang employee number. Nah, yang sama, yang saling hubungan itu apa, yang employee number. Oke, jangan lupa cek lagi. Nah, di sini kalau nggak diklik 2 kali nggak akan muncul dan nanti akan hasilnya beda, akan muncul no. Nah, ketika sudah selected field, kita klik OK. Primary field-nya sama saja ketika kita gabungin hutang dan pemasok tadi, diklik add all semua. Terus yang secondary field sama, klik add all juga. Kita klik OK. Reset secondary table kita jangan lupa kasih OK kasih centang merah dulu. Kemudian to-nya kita kasih nama. Kita namain adalah gabungan, sama dengan yang tadi, gabungan gaji dan pegawai seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kan harus melihat 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Caranya adalah tabungan gaji dan klik kan udah di posisi ini. Kita klik analyze. Kita statistical lagi. Dan pilih statistik. Nah, di sini kita pilih yang gross pay. Kenapa gross pay? Karena kan gaji. Nah, gross pay. Net pay kan laba ya. Oh ya, jangan lupa gross. Tadi standar deviasinya diklik. Jadi kita ulang lagi. Analyze, kemudian statistik, kemudian statistik lagi, kemudian gross pay. Jangan lupa di sini diklik. Kita klik OK. Nah, ini muncul di sini. Highest lowest. Jadi kita kan disuruh untuk mencari siapa saja karyawan yang gajinya paling tinggi. Nah, ini highestnya di sini, lowestnya di sini. Ya, ini tertingginya terendah. Kita cek saja pakai ini. Nah, di sini muncul. Kita cari namanya aja langsung. Nah, ini adalah namanya adalah Carmen Bakar di Bolivar yang pertama, di urutan pertama Carmen ini first-nya namanya Carmen, nama belakangnya adalah Bakar di Bolivar. Kita kembali lagi di sini 387500 3875 ada 2, jadi tinggal kita klik aja, sama aja. Itu kan tadi udah diketahui ada Carmen, kemudian orang nomor 2 dan nomor 3 dengan karyawan dengan gaji tertinggi itu ada John Mullen dan juga Rick Bowen. Cek yang nomor 4-nya siapa? Nomor 4-nya kita cek di sini 3437-nya siapa? Oh, alah Pauline Britness. Nah, ada Pauline Britness. Jadi tadi ada Carmen, kemudian John Mullen, kemudian ada Rick Bowen, dan juga di sini ada Pauline. Itu yang tertinggi, 4 karyawan tertinggi. Sedangkan karyawan yang terendahnya di sini kita cek.
Namanya adalah Industrias Mandamek S. Itu yang pertama terendah, kemudian ini sama juga, di sini ada dua terendah, gaji terendahnya. Di sini ada Luigi dan juga Julian, Luigi Girelli dan Julian Astolfoni. Ada dua, Luigi dan Julian. Kemudian yang nomor 4-nya, karyawan dengan gaji terendahnya yang nomor 4 adalah Claude Horiet. Statistiknya ini tinggal klik statistik lagi. Jadi tadi yang terendah ada Industrial, Luigi, Julian, dan Claude Horiet. Setelah itu kan udah menjawab pertanyaan yang sebutkan 4 karyawan dan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sekarang kita nyari yang sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan paling junior. Caranya kita masuk lagi ke gabungan gaji dan pegawai di sini. Klik lagi. Udah selesai. Oh, jangan di sini. Kita klik gabungan gaji dan pegawai di sini. Klik analyze lagi. Karena ini double 2, kita ganti dulu. Kita cancel dulu. Yes dulu. Oke, nah kita gabungan gaji dan pegawai dulu di sini. Kita masuk analyze, kemudian statistical, kemudian statistik. Kemudian kita kan mau nyari siapa namanya. Nah, hire date. Nah, ini standard deviation, jangan lupa diklik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini karyawan paling seniornya di sini. Mana paling lama ini 1966. Paling lamanya siapa? Kita klik di sini, ada atas nama di sini. Tak cari namanya ya. Dan namanya adalah Jorge Marin dan juga Alejandro Septien. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, yang paling sini adalah Marcus Bokelem, atau ketiga karyawan senior tadi ada Jorge, kemudian Septien, dan juga ada Marcus. Nah, sedangkan yang paling junior siapa sih? Nah, paling juniornya di sini 0926 karena masuk. Nah, dia ada Richard dan Vanessa, kemudian ada juga yang terakhir adalah Danny McCarthy. Oke. Klik lagi gabungan gaji lagi. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang nomor 7. Sekarang masuk ke pertanyaan yang 8. Nah, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Karyawan sama dengan tadi pegawai. Kita klik pegawai di sini. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisis temuan Anda. Langkahnya klik pegawai, kemudian klik analyze aja di sini. Di sini ada look for duplicate, kan tadi pertanyaannya menggunakan look for duplicate. Nah, look for duplicate di sini klik. Kemudian duplicate on, kita klik add all, jangan lupa. Klik OK. Di sini OK lagi. Akan muncul seperti ini, enter field name. Kita kasih nama dulu di sini. Namanya adalah data yang terduplikasi. Klik OK deh. Itu muncul end of file, jadi artinya tidak ada data yang terduplikat. Oke, itu nomor 8. Sekarang nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analislah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisis penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Next. Ini 9. Kan join data piutang dan pelanggan. Kita klik piutang di sini. Caranya masih sama tadi ya. Klik data. Kemudian klik join tabel. Kemudian secondary tabelnya kita kan karena piutang dan juga pelanggan, kita klik pelanggan. Pelanggan di sini, primary key-nya kita pilih number di sini. Jangan lupa klik 2 kali biar sampai masuk di sini. Kemudian secondary key-nya sama, klik number, oke. Klik OK juga di sini. Primary file-nya hampir sama dengan yang gabungin hutang dan pemasok atau yang gaji dan pegawai. Klik OK. Kemudian yang ini secondary file-nya sama. Klik add all, habis itu OK. Reset secondary, jangan lupa dikasih di sini tatunya. Kita lihat tunya itu kita kasih nama gabungan
piutang dan pelanggan. Nah, itu kita klik tes. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya kan di situ ada, jika ada lagu apa sebelum dan setelah digabung ada perbedaan. Nah, perbedaannya kita bisa lihat dulu di piutang itu ada gimana. Ada piutang. Terus ini ada, kita cek dulu mungkin lebih mudahnya ada berapa transaksi. Nah, di sini ada 772 transaksi. Sedangkan ketika digabungkan itu piutang dan pelanggan ada sini turun lagi. Ini masih loading. Nah, di sini end of file-nya ada muncul 770. Jadi artinya ada perbedaan. Jadi ketika sebelum digabung itu 772 dan ketika sudah digabung menjadi 770. Jadi artinya terdapat perbedaan. Lalu yang membedakan apa? Jadi artinya ada pelanggan yang melakukan transaksi tidak hanya satu kali, artinya seperti itu. Di sini kita bisa cek ada yang melakukan transaksi yang tidak hanya satu kali. Itu pertanyaan nomor 9. Sekarang pertanyaan yang terakhir nomor 10. Buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni. Karena piutang dan pelanggan tadi, kita masuk di sini lagi. Kan kita tadi pelanggan, kita gabungan piutang dan pelanggan, kemudian klik di sini. Di sini kan di sini ada pertanyaan, buatlah daftar nama pelanggan sebelum 1 Juni, lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni. Di sini kita klik data tabel, kemudian klik counter record, kemudian di bagian if kita masukkan rumusnya adalah due. Di sini due kita masukkan di sini karena itu piutangnya tempo sebelum jadi ini sebelum 1 Juni. Dudukan timeline 1 Juni. Ingat, jangan masukin 1 Juni 2000 seperti ini lagi. Juni 2000 jangan, karena sama munculnya verify. Nah, ini akan muncul seperti yang tadi. Masukinnya caranya adalah seperti ini. Date, kemudian Tuesday, kita masukin Juni, kita cari Juni. Oh, bablasan. Ini klik Juni, turun lagi 2000, kita klik 1 Juni, klik OK, verify, akan munculnya expression is valid. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Kita klik data, export to order. Kan di sini ada muncul export data, buatkan daftar ekspor daftar piutang yang jatuh tempo. Nah, kita export to order application. Dan ini teksnya kita centang, jangan lupa. Pilih view di sini, diklik view, dan teks di OK, teksnya dicentang, dan tinggal kita tuhnya kasih nama aja, namanya bisa jatuh tempo 1 Januari, jatuh tempo 1 Januari 1 Juni maksudnya 1 Juni 2000, kasih nama belakang 18 01 02 0021, situ klik kurung, klik OK. Jadi ini ada ketulisan output as the record production. Nah, jadi artinya udah terrecord ya. Kita cek di project kita.
AS. Di sini udah muncul datanya ya, udah terrecord. Datanya udah terrecord. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.